Roy Suryo, Dr. Ismon, dan Dr. Tipa itu datang ke Komnas HAM. Ternyata ada yang mengejutkan, Bu. Sudah 3 kali Dr. Ismon dan kawan-kawan ini mengajukan surat kepada Komnas HAM untuk audiensi, tidak diterima dan tidak direspon oleh Komnas HAM. Kemarin didatangi dan dikeroyok oleh beberapa media, baru direspon. Pendapat Bunda, Komnas HAM itu seharusnya berpihak bagaimana kepada orang-orang yang membutuhkan pembelaan? Kita tidak bicara tentang satu instansi ya, mau Komnas HAM, mau Mahkamah Agung, mau Jaksa Agung, semua sudah terkontaminasi. Terindikasi yang saya sampaikan, carut marutnya hukum di bangsa ini sangat tidak punya rasa malu. Jadi di sini saya menyampaikan, tapi itu tidak semua ya. Ada beberapa oknum yang melakukan hal seperti itu. Nah, kami minta pada Jaksa Agung, Mahkamah Agung membenahi anggota-anggota yang terindikasi bermain dalam sebuah permainan hukum dalam pencari keadilan dengan nilai-nilai yang fantastis. Kami tidak mau di sini merendahkan penegakan hukum. Kami masih percaya dengan penegakan hukum. Saya tidak bosan-bosan. Penegakan hukum itu adalah panglima tertinggi di bangsa ini. Tapi saat ini, Masya Allah, saya ngeri. Berani. Ini ada perkara barusan saya dengar. Bisa naik jadi tersangka, bisa naik ke persidangan dengan hasil visum. Kejadian hari ini, visumnya minggu depan dalam keadaan berdarah. Ini kan direkayasa. Kok nggak malu? Masya Allah, kok jadi begini hukum kita? Nah, kami sebagai pengacara didiskreditkan. Padahal kami ini membantu pemerintah. Kami tidak digaji, bahkan kadang-kadang klien yang tidak mampu, kami tetap bantu untuk pemahaman hukum dalam pencari keadilan. Bagaimana kita menyampaikan equality for the law, kesamaan hak di mata hukum itu, walaupun dia tidak punya uang, dia butuh, dia sangat membutuhkan kepastian hukum untuk dirinya. Namun jangankan orang yang tidak paham hukum, penegak hukum pun mau dikelabui oleh penegak hukum yang lain. Padahal sudah jelas ada dalam pasal nomor 5 itu menyatakan 4 pilar. Ya, hakim, jaksa, polisi, dan pengacara itu setara. Di mana kami letaknya membantu dalam pencari keadilan? Mulai dari pendampingan di kepolisian kami ada. Setelah lepas dari kepolisian, tentu langsung ke kejaksaan. Polisi tinggal, kami tetap jalan. Di kejaksaan dalam persidangan, tinggal kami tetap jalan sampai ke pengadilan, sampai putusan. Seperti kejadian baru ini, kami menggiring perkara Rasman sampai 27 kali persidangan. Ini hal yang luar biasa. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pezina, nyata diakui dia berzina, kemudian itu kan pornografi dan porno aksi, malahan ditutup. Yang dikejar hukumnya tentang seorang advokat yang sedang bekerja membela klien, padahal di situ diikat dengan hak imunitas bahwa kami tidak dapat dilakukan pidana maupun perdata dalam bekerja membela klien, baik di luar pengadilan maupun di pengadilan itu sendiri. Nah, disinilah apalagi ijazah palsu. Ijazah palsu ini kan sebuah permainan politik. Ini politik tingkat dewa. Jadi kalau teman-teman yang lain berkomentar, berstatement dengan kepolosan, dengan rasa terpanggil bahwa ingin melihat ijazah palsunya Pak Jokowi, itu bullshit.
di sini kita melihat tayangan-tayangan dan statement-statement perdebatan antara ahli dan pro kontra. Ahli tidak dianggap, yang terjadi hanya pro kontra. Kalaulah kita membangun konstruksi hukum dengan benar dan baik, ayo pro kontra ini masing-masing apa yang dapat kau buktikan, si pro dan si kontra, mana ahli kalian, ini ahliku. Gelar di muka umum, kemudian beri seorang juri, yaitu hakim, putuskan. Jika ingkrah berkekuatan hukum yang tetap, barulah ada hukum lain, mau penghinaan, mau pencemaran, mau fitnah. Ini belum jalan. Di sidang tidak pernah dilihatkan, pidana jalan terus, ditahan, ada korban. Ini akan timbulkah korban-korban lain? Saya minta kepada Pak Prabowo yang baru-baru ini kita dengan bangga melihat sepak terjang Pak Prabowo pro kepada rakyat sesuai dengan statementnya di setiap pencalonannya, dibuktikannya ketika dia menjabat jadi presiden bahwa dia hari ini adalah panglima di bangsa ini, dapat mengatur semua instansi baik kejaksaan, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, dan Kapolri yang bisa menyatakan kebenaran itu dalam penegakan hukum harus jelas. Nah, Pak Prabowo baru mengeluarkan abolisi terhadap Asto dan Tom Lembong amnesti, Tom Lembong abolisi, amnesti Asto. Dan mungkin ada beberapa ratus orang lagi di acara Agustusan nanti. Insya Allah. Tanggal 26 Bambang Tri keluar.